Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ucapan terima kasih buat Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan kesempatan buat ana juga untuk bisa mengkaji kitab beliau, yang seharusnya beliaulah yang lebih pantas untuk mengkaji kitab tafsir salat ini jamaah, yang ana memandangnya sebagai sebuah kontribusi besar buat umat Islam dalam memperbaiki ibadah salat mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kitab ini nih, yang harapan ana antum semua bisa memilikinya. Tafsir salat ya, yang mungkin orang biasa membaca tafsir Al-Quranul Karim, tapi ternyata salat yang kita lakukan bertahun-tahun kita melaksanakan, terkadang sampai hari ini, ana nggak usah ngomong orang lain, ana pun kadangkala nggak khusyuk dalam salat, masih terbebani dengan kewajiban salat itu. Padahal kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau telah sampai kepada tingkatan mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, bangun Bilal. Bangkitlah Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Jadi harapannya kitab ini memang mengantarkan kita kepada sebuah fase di mana seorang muslim tatkala dia lelah dengan pekerjaan dunianya, tatkala dia capek dengan kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan dunia, dia kembali kepada sholat dan menjadikannya tempat istirahat untuk dirinya. Kemudian jamaah, Nabi SAW juga pernah menyampaikan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan hadis ini hasan. Apa masalahnya? Ternyata dia sholatnya asal-asalan. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting dia sholat. Kenapa? Karena dia belum dapat memaknai bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud, sehingga dia terburu-buru untuk meninggalkan sholatnya. Di dalam kitab ini Masya Allah, Ustadz Aminur Ba'ith berusaha untuk menafsirkan atau menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang engkau baca ketika engkau sujud, yang engkau baca ketika engkau ruku, sehingga orang itu dapat menikmati sholat tersebut. Ada apa mau buru-buru? Ada juga yang jadi masalah, dia belum bisa mendudukkan sholat ini sebagai sebuah munajat hamba. Engkau ini sedang berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Engkau sedang menghadap kepada pencipta dirimu. Kalau kita lihat nih, mungkin yang punya kitabnya bisa dibuka. Di halaman 17 ya.
makna melihat Allah ketika beribadah. Mungkin Zubair bisa ditampilkan? Hah? Belum? Hah? Satu halaman yang Anda kirim ke Zubair. Kosong. Subhanallah. Siap, bentar Ustaz. Harapan Ana semua bisa menikmatin Kenapa? Enggak, udah Ana kirim Zubair ya. Bismillah. Baik jemaah. Di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Di halaman 17 ya. Di dalam hadis Jibril yang kita semua insya Allah udah pada faham tuh. Bagaimana ketika malaikat Jibril ngajarin kita tentang agama kita. Malaikat Jibril turun ngajarin kita tentang agama kita. Bagaimana beliau bersoal jawab dengan Nabi SAW lalu mengatakan akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepada aku tentang ihsan. Apa kata Nabi SAW? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Mungkin bisa diperbesar juga. Tunggu jamaah. Biar antum yang gak punya buku juga bisa melihatnya. Ya. Nah. Baik. Nabi SAW mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, seolah-olah. Ini Ustaz Amin Rubaiz tegaskan tentang masalah seolah-olah karena memang kita nggak mungkin melihat Allah Jalla Jalaluh di dunia ini. Fa illam takun tarah. Jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yara. Dalam hadis di atas ya, di buku karena bicara di atas. Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan ibadah yaitu dengan ihsan, yang mana ihsan ada dua tingkatan. Yang pertama seolah-olah melihat Allah dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya, memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkatan pertama? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Disinilah jamaah. Tatkala kita memahami apa yang kita baca dari mulai. Beliau akan menjelaskan dalam kitab ini. Dan mulai engkau berdiri, engkau menghadap ke kiblat. Engkau mengangkat tanganmu lalu mengatakan Allahu Akbar. Lalu mulai engkau membaca doa istiftah. Lalu setelah itu engkau membaca ta'awud. Lalu setelah itu engkau membaca Al-Fatihah. Lalu engkau mengatakan amin. Di bacaan Al-Fatihah aja. Ketika orang menghayatinya. Dia tuh sedang ngobrol sama Allah Azza wa Jalla. Allah tuh jawab apa yang dibaca oleh hambanya. Maka kitab ini mengupas hal itu. Dengan harapan mengantarkan seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Bagaimana tatkala dia membaca surat-surat ya. Apa sih surat-surat yang suka dibaca sama Nabi SAW? Sebagian kita puluhan tahun membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap sholat dia umpamanya maghrib atau ba'dal maghrib dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi dia tidak menghayatinya. Sehingga masih bingung di akhir tahun. Mengucapkan selamat Natal atau tidak mengucapkan selamat Natal. Karena memang ibadah dia yang dia lakukan selama ini kurang. Ketika dia ruku Allahu Akbar dalam posisi dia menundukkan badannya. Meletakkan tangannya mencengkram lututnya.
Bacaan-bacaan ruku itu pun bukan hanya yang biasa kita baca. Kita biasa membaca umpamanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada bacaan-bacaan yang lainnya dan itu pun telah disebutkan dalam kitab ini satu persatu. Dengan harapan engkau mungkin ketika membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena udah terbiasa, kadangkala pikiran kemana-mana, lisanmu tetap membaca itu. Tapi ketika engkau ganti dengan bacaan yang lainnya, lalu jamaah ketika bangkit dari ruku. Nih, ketika bangkit dari ruku di halaman 173. Ya, beliau membahas tentang tafsir doa. Doa-doa yang dibaca ketika ruku. Beliau menyebutkan di sini renungan ketika i'tidal. Udah ketemu? Ya, bawahnya ini Zubair. Bawahnya ini. Nah, tafsir doanya. Oh, ini tafsir doa kunut. Atas lagi. Naik lagi. Nah, ya, bukan sumber doanya. Turun juga. Atas, naik atas. Nah, doa, tafsir doa, ya betul, yang ini Zubair. Baik, kita lihat nih, kita tiap hari sholat mengatakan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Doa, ada doa pertama ya. Nah, baik, doa pertama ini wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Nah, doa yang pertama. Baik. Nah, kayaknya naik ke atas, ya itu. Baik. Yang punya bukunya bisa dilihat bagaimana ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu kita mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Segala pujian bagi Allah SWT. Engkau bisa bayangin, engkau ruku, engkau bisa mengangkat badan. Tegak lagi. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memuji Allah Jalla Jalaluh. Di sini dijelaskan tentang tafsir dari pujian yang engkau bacakan buat Allah. Doa yang kedua. Nah, dan subhanallah ya, Ustadz Amhi ini juga memberikan bacaan dengan huruf Latinnya. Ini kayaknya beliau peduli dengan orang-orang memang yang tua-tua, yang mungkin ya udah telat belajar Qur'annya, kadangkala buta huruf hijaiyah. Maka di sini kita melihat nih di halaman 172 ya, doa kedua. Nah, doa kedua. Ya, kita dibesarkan. Nah, nih kita lihat di sini. Jadi Nabi SAW mengajarkan beberapa doa. Di antaranya doa Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabb kami, hanya milik-Mu lah segala pujian seluas langit dan bumi, serta seluas apapun selainnya sesuai kehendak-Mu. Jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat, di situ ada tulisan Latin ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta
min syai'in ba'd. Nasihat ana buat orang-orang yang mungkin tadi sepuh ya, sehingga sulit untuk belajar huruf hijaiyah, udah telat mungkin, ada yang berat untuk dia, maka di sini ada bimbingan engkau membaca huruf Latin. Tapi nasihat ana, ketika engkau membaca buku ini lalu menghafalkan doa ini lewat huruf Latinnya, tolong disetorkan kepada orang yang mengerti. Karena kadangkala tulisan Latin sama tulisan Arab itu beda ya, pelafatannya itu perlu talaqi. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan Ustaz Ami juga bisa membuat video mungkin ya tentang doa-doa ini, sehingga orang yang tidak bisa membaca bisa mendengarkannya dan menghafalnya. Baik, kita lihat jemaah. Tafsir doa disebutkan, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard. Allah maha terpuji di atas seluruh makhluknya. Bisa dilihat di tafsir doa. Allah maha terpuji di atas seluruh makhluk yang dia ciptakan, sementara langit dan bumi termasuk ciptaannya, sehingga pujian untuknya memenuhi seluruh langit dan bumi. Haibati fillah, seluruh langit dan bumi. Engkau tuh sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah, dalam riwayat lain ini disebutkannya ada tambahan Ahlas Thana'i wal Majd. Wahai zat yang berhak memiliki pujian dan sanjungan keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala Ahlus Thana'i wal Majd. Jadi ketika engkau memuji Allah, bangun dari rukuk, kau ini sedang menghadap Allah ya. Engkau sedang memuji Allah. Ahlus Thana', engkau yang pantas untuk dipuji, engkau yang maha agung. Lalu dikatakan nih sebuah doa yang juga kita baca selesai sholat. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Engkau lagi punya masalah, engkau lagi sedang menghadapi problematika, maka tatkala engkau memuji Allah, lalu engkau menunjukkan, ya Allah, semuanya milikmu. Tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan. Dan sebaliknya, tidak ada yang memberi apa yang kau cegah. Andai kata seluruh penduduk bumi ini mau menghalangi rizki yang hendak Allah berikan kepadamu, atau mereka hendak memberikan manfaat kepadamu, tatkala Allah menghalanginya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan itu engkau baca setiap sholat atau selesai sholat. Tapi kita kan lewat aja. Jadi ada orang habis sholat masih sedih. Seharusnya sholat itu memberikan kepadamu sebuah power. Nabi SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Kalau beliau lagi dirudung sebuah permasalahan, sebuah perkara, beliau larinya kemana? Ke sholat. Sholat nih, tempat pelarian. Sampai-sampai Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Sholat ini tempat untuk mencari solusi. Gerakannya aja menunjukkan engkau sedang menghadap. Bagaimana engkau harus bersuci. Engkau pakai baju yang pilihan, yang nggak boleh ada najis di situ. Lalu engkau menghadap ke kiblat, mengangkat tanganmu, ya Allah. Engkau lihat. Mungkin engkau tidak melihat dirimu sendiri, tapi engkau lihat orang itu. Ketika dia sholat, bagaimana dia berdiri, menghadap dengan pakaian yang suci. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan, Allahu Akbar. Dia tidak mengarah ke atas. Dia melihat ke tempat sujudnya. Lalu dia mulai membaca bacaan-bacaan itu. Kemudian lihat gerakannya. Kemudian dia ruku. Kemudian dia berdiri lagi.
kemudian dia sujud. Nih kalau kita merenungkan orang yang sholat, kita akan lihat, ya Allah, selesai masalahnya orang ini. Kalau antum habis keluar ketemu sama, ya Anda punya masalah, umpamanya Anda berangkat ke Kapolres Jember yang mungkin dia kenal anak kenal dia, lalu keluar dari sana, anak kan tersenyum, udah selesai urusannya. Tapi kenapa kita habis sholat masih sedih? Ya karena kita tadi belum menghayatin sholat kita, bacaan-bacaan kita yang kita baca ketika sholat jamaah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal, ini termasuk bacaannya. Dan di hadapanmu tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Ada Allah yang memiliki segala-galanya. Di sini ada doa ketiga nih. Mungkin bisa dilihat doa ketiga. Doa yang membuat 30 lebih malaikat berebut untuk menulis doa ini. Itu malaikat rebutan jemaah. Kita baca nggak nih doanya? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu, pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. 30 lebih malaikat rebutan. Lalu ketika engkau membaca, engkau nggak kebayang tuh. Kalau sekedar engkau membaca tanpa penghayatan dari hati, hampa bacaan. Tapi tatkala engkau membaca dengan hatimu, memaknai lafal yang dikeluarkan oleh lisanmu, malaikat rebutan. Tapi kalau sekedar baca biasa, warna baca ini, malaikat rebutan. Malaikat berebut. Bukan hanya sekedar lafalnya, tapi ada penghayatan dari yang membacanya. Dan masih banyak lagi jamaah ketika sujud ya, kemudian doa di antara dua sujud ya. Nah, di sini di halaman 226. 226 bacaan ketika duduk di antara dua sujud ya. Di sini sebutkan doa yang pertama, nah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada 7 bacaan nih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian beliau menyebutkan tentang tafsir doa. Kalau bicara sumber doa, insya Allah mungkin kita banyak mendapati di dalam kitab-kitab tuntunan sholat ya. Kalau kita baca kitabnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya engkau akan mendapatkan doa ini. Tapi yang ditekankan dalam kitab ini bukan masalah sumber doanya, landasannya. Tentunya kita nggak boleh beribadah kecuali ada landasannya. Tapi yang berkaitan dengan tafsir dari apa yang kau baca. Nih kalau kita bicara sekarang kondisi COVID, orang kepingin sehat, engkau di antara dua sujud itu minta sama Allah, mengatakan afini, minta afiah, minta keselamatan, kesembuhan dari Allah SWT. Memang bacaan yang paling penting adalah Allahumma gfirli atau Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu yang terpenting, minta ampun sama Allah SWT. Kemudian kita membaca doa-doa yang lainnya berkaitan dengan doa di antara dua sujud ini. Apakah hanya ini Ustaz? Artinya nggak boleh nambahin. Ustaz Ami menyebutkan tentang doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan itu yang ditafsirkan agar bacaanmu penuh dengan makna. Akan tetapi para ulama menyebutkan kalau doa ini mau ditambahin doa-doa yang lainnya yang kau meminta, itu memang momen doa. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, nak bacakan fatwa beliau mengatakan, wa in da'a li nafsihi wa li walidayhi qala Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamni wa walidayya wal muslimin
kullu dzalika la ba'sa bihi kulluhu du'a. Kalau dia sambil membaca doa-doa itu, dia mau doa buat dirinya, buat kedua orang tuanya, buat umat Islam ya, maka itu nggak apa-apa. Karena itu semua doa. Ini berkaitan dengan doa di antara dua sujud ya ketika orang duduk. Tapi yang penting yang beliau tekankan adalah bagaimana doa-doa itu kita benar-benar memintanya dari Allah. Bukan hanya mengucapkannya. Bukan hanya mengucapkannya. Tapi memang memintanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil." Allah itu tidak mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, yang lupa, nggak hadir dia. Sebagaimana sholat pun seperti itu. Baik, ana rasa antum harus membaca buku ini jamaah. Ya nggak harus ya, tapi nasihat ana lah agar ibadah yang kau baca itu atau yang kau lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin kita kembali ke halaman awal jamaah. Ya, halaman 15. Mungkin bisa dilihat ketiga pahala sholat yang didapatkan oleh hamba. Nah, halaman 15 di awal-awal sekali. Nah, ini satu hal yang mungkin akan mendorong antum untuk memperbaiki sholat. Nah, pahala sholat di sini sebutkan, Ustaz Ami mengatakan pahala sholat yang didapatkan oleh hamba, mungkin bisa dilihat. Nah, pahala sholat yang didapat oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Seorang hamba yang sholat, dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, atau setengahnya. Dan di halaman selanjutnya, di sini disebutkan riwayat lain dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bisa dilihat. Nah, kayaknya halaman selanjutnya. Kok hilang nih jemaah? Iya. Di sini disebutkan laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Masya Allah jemaah. Inilah yang mendorong kita sebenarnya untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai antum capek sholat. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ternyata antum sholat 17 rakaat kan. Kalau dihitung, yang akal antum hadir dalam sholat antum itu berapa persen? Kadang-kadang cuma 10%. Jadi kalau 10% dari 17 rakaat, antum seakan-akan cuma dapat 1,7 jemaah. Hanya itu yang antum dapatkan. Padahal yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama dihisap sholat. Maka semoga kita berusaha, berupaya, berdoa agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kita. Jadi kalau ada lagi yang tanya, Ustaz gimana supaya khusyuk di sholat? Maka baca kitab tafsir sholat yang ditulis oleh Ustaz Ami Nur Ba'ith ya, hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Ana rasa udah cukup Ustaz. Yang lebih berhak menyampaikan, menjelaskan ini kayaknya Ustaz Ami ya. Karena kalau Ustaz Ami jelaskan dari hati gitu jemaah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz.